Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi kita mau bahasin UTBK series ya, alias nyicil buat UTBK. Oke, balik lagi ke sequel yang tadi ya, yang 1-3. Sekarang kita di nomor 4. Nah, karakter atau tipe-tipe soal kinematika tuh ada juga yang bentuknya persamaan, yang nanti kita butuh bantuan diferensial atau integral nih. Ini udah kecil banget ya, ada persamaan posisi terhadap waktu. Dia mintanya sih cuma perpindahan ya, dari mulai bergerak sampai berhenti sesaat hingga berhenti sesaat ya. Nah, berarti perpindahan itu sesederhana kita kurangin aja posisi akhir, kurangin posisi awal. Dengan ini persamaan X dan yang namanya awal itu T-nya 0, berarti kita bisa langsung dapetin dong awalnya itu dia di posisi -4 dengan masukkan T-nya 0 ya. Kenapa sih Pak dimasukin 0? Kita pengen dapetin X1 ya, posisi awal dimana dianggap detik ke 0 ya. Lanjut kita cari ya detik ke hingga berhenti, detik berapa kita nggak tahu, makanya kita butuh informasi yang namanya berhenti itu kecepatannya 0 ya. Kecepatan 0 dapat nilai kecepatannya dari mana? Dari persamaan posisi yang kata kalkulus. Kalau si posisi kita turunkan maka dapat nilai kecepatan. Yuk kita turunin yuk. Nih T kuadrat min 6 T min 4 T dikuadratin, jadinya kan 2 T min 6. Kita masukin nilai V yang nilainya 0 biar dapat T ya. Arti T di sini adalah T ketika kecepatannya 0 karena dia minta hingga berhenti. Jadi waktu yang diperluin buat V-nya 0 alias berhenti adalah 3 sekon ya. Sehingga kita kalau pengen dapetin X2 atau posisi akhirnya adalah masukin aja 3 detik ke persamaan tadi, dapat min 13. Ini berarti mundur guys ya. Mundur teh maksudnya logikanya tadinya di posisi min 4 terus jadi min 13 alias tambah mundur, dia pindahnya min 9 meter doang dong berarti ya. Oke, masih gampang kalau udah pernah ngalamin ngerjain soalnya. Makanya kalau soal-soal kinematika yang soalnya gitu-gitu aja tuh banyak-banyakin aja pengalaman ngerjain soalnya ya, karena ya ujung-ujungnya mirip-mirip kok nanti teh. Lanjut ya, kita punya soal seperti ini. Ini tipe soal apa ya? Bisa dibilang perbandingan atau ya kita analisis aja dari apa yang diketahui ya, dan fokus sama pertanyaan. Pertanyaannya tuh ini nih, hubungan antara kelajuan mobil A dan B ya. Jadi ini jelas kita harus analisisnya dari data nih. Datanya adalah bertemu kembali di persimpangan, terus awalnya juga samaan startnya ya. Jadi kita punya data dari situasi itu adalah ya berarti start sama nyampe di kesamaan, berarti waktu yang dihabiskannya bersamaan dong, alias sama aja lamanya mereka itu ngelewatin City Park ya, walaupun lintasannya berbeda tuh ya. Ingat ya, delta T itu S per V dari rumus GLB. Kenapa GLB? Karena mereka ada keterangan kelajuan konstan ya. Terus kita coba masukin angkanya ya. SX nya sendiri apa sih? SX itu perpindahan dari P ke Q versi mobil X. Mobil X tuh yang setengah lingkaran, berarti setengah kali keliling lingkaran, dapatlah SX. Kalau si SP nya adalah 2 kali sisi miringnya segitiga dong. Makanya cari dulu sisi miring segitiga, R akar 2, jangan lupa dikali 2 karena dia menempuh 2 sisi miring segitiga ya. Jadi kita sekarang udah punya nih jarak S, jarak mobil X sama jarak mobil Y. Masukinlah ke sini nih, set gitu ya. Jadi nanti angkanya, oh itu penjelasannya, angkanya seperti ini nih ya. Kalau si SX itu tadi PR, kalau SY itu 2R akar 2. Penyebutnya biarin aja karena di ABC-an tuh VX sama V-nya nggak diapa-apain ya, diolah-olah dikit sambil kalian mandang-mandangin option, dapat nih seperti ini ya. Jawabannya jadi 2 akar 2 ya min Pi VY sama dengan 0 ya. Jadi aman ya nomor 5 ya. Ya plototin lagi aja sekali lagi ya. Nah pada akhirnya kita soal kinematika itu soal yang lumayan pasaran ada di TBK. Kalau bisa kita udah pernah banyak ngalamin ngerjain soalnya ya, at least ngedengerin pembahasan ya. Syukur-syukur dicoba ulang, syukur-syukur ya latihan tanpa ngebet ya.
Jadi kalau boleh saya sedikit sok tahu ya, gerak lurus tuh nanti soalnya bentuknya ya ada data grafik. Biasanya ya di data grafik kita disuruh nyari jarak atau perpindahan atau hal yang berkaitan dengan jarak dan perpindahan. Terus kasus papasan atau kasus nyalip juga sering banget ya jadi kasus konteks yang ada di soal. Terus soal yang tipe-tipenya perbandingan, entah dia nanya perbandingan atau kita selesaikannya dengan cara membandingkan apa per apa. Terus lanjut nanti rumusnya tulis. Ada juga hubungan jarak kecepatan dan percepatan yang nanti bentuknya persamaan. Otomatis wajib butuh ilmu diferensial sama integralnya buat nyari S dari V misalkan atau nyari A dari V ya. Oke, begitu dulu aja tipsnya dan sedikit bedah yang mungkin tipe soal kinematika yang keluar di UTBK ya. Ada 4 poin sih. Dan coming soon kita ketemu di gerak parabola dan gerak melingkar ya. Thank you, mungkin gitu aja dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.